Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lina Widyastuti MPD, CGP Angkatan 7, PGP Angkatan 8, dari SMA Negeri 1 Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, kolaboratif. 3, reflektif. 4, inovatif. Dan 5, mandiri. 5 nilai tersebut harus tercermin dalam setiap keseharian seorang guru penggerak. Bagaimana gambaran diri 3 tahun ke depan setelah menjadi guru penggerak? Tentunya saya akan menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam keseharian saya, serta menjalankan peran sebagai guru penggerak semaksimal yang saya bisa lakukan. Yang pertama, menjadi guru yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid merupakan filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara. Nilai ini mensyaratkan bahwa seorang guru penggerak harus terus bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Apapun yang dilakukan oleh seorang guru penggerak yang memiliki nilai ini adalah semata untuk kepentingan murid. Saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan melakukan peran saya sebagai fasilitator atau pamong bagi murid-murid saya, menyediakan suasana belajar dan proses belajar yang positif serta berkualitas bagi murid yang semuanya mengutamakan kepentingan murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya terus lakukan, pertama, melibatkan murid pada pengambilan keputusan, misalnya membuat kesepakatan belajar, kesepakatan pengumpulan tugas. Murid diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan dilibatkan dalam membuat aturan-aturan dalam pembelajaran. Lalu, memberi kebebasan kepada murid untuk berekspresi dan berkreasi dalam mengerjakan tugas. Guru hanya memberikan rambu-rambu materinya saja, sedangkan bentuk dari tugas yang dikerjakan oleh murid dikembalikan kepada murid sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas dari guru sambil mereka mengembangkan minat dan bakatnya. Berikutnya, berusaha menggali informasi mengenai karakter atau karakteristik murid, sehingga kita dapat memberikan perlakuan yang bijaksana sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Mencoba mendekati mereka dan mengenali mereka lebih dekat. Yang berikutnya, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan dan inovatif dalam menyampaikan materi-materi pelajaran. Nilai berikutnya adalah mandiri. Saya akan menjadi seorang guru penggerak yang mandiri, yaitu guru yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan memiliki pandangan belajar sepanjang hayat. Memiliki inisiatif yang tinggi untuk melakukan perubahan yang positif untuk dirinya dan untuk murid-muridnya. Mandiri dalam memampukan dirinya untuk melakukan aksi nyata serta berkenan mengambil peran dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Saya akan terus memperkaya pengetahuan saya, terus memampukan diri dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri atas kesadaran sendiri tanpa harus diinstruksikan oleh atasan atau orang lain. Bagi saya, memperkaya ilmu dan pengalaman adalah sebuah kebutuhan dan modal saya untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang bermutu bagi murid-murid saya.
Kegiatan yang sudah dan akan saya terus lakukan adalah merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Tentunya dalam membuat rencana kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi murid dan kondisi di lingkungan sekolah. Lalu mengikuti berbagai pelatihan, workshop, atau seminar, atau kegiatan pengembangan diri lainnya dengan inisiatif sendiri. Aktif di MGMP Biologi dan menggerakkan komunitas praktisi atau komunitas pembelajar di sekolah. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Saya akan menjadi seorang guru yang senantiasa memaknai setiap pengalaman yang baik pada diri sendiri ataupun pihak lain secara positif dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Saya akan menjadi seorang guru yang selalu bersifat terbuka, menerima masukan, kritikan, atau tanggapan dari orang lain. Semuanya digunakan untuk menjadi bahan perbaikan agar lebih baik lagi ke depan. Saya akan berusaha menjadi guru yang berdaya saing tinggi, di mana selalu bersaing dengan potensi dan upaya diri saya sendiri. Terus meningkatkan efikasi diri dan memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerja saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya terus lakukan adalah melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran agar saya mendapatkan masukan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Hal-hal baiknya akan saya pertahankan dan hal-hal yang kurang baik akan saya perbaiki di kegiatan pembelajaran berikutnya. Lalu melakukan refleksi dengan rekan sejawat agar kita tahu bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Teman-teman, rekan sejawat akan memberikan masukan yang berharga yang akan menjadi poin penting untuk perbaikan pada diri saya. Lalu, saya juga melakukan tindak lanjut dari refleksi yang sudah dilakukan, agar ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Saya akan menjadi seorang guru yang menyadari pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Membangun rasa saling percaya dan menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran setiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan melengkapi. Selalu menjalin kerjasama dan saling melengkapi dengan rekan sejawat, serta membangun komunitas belajar sebagai wadah berbagi dan berkolaborasi. Kegiatan yang sudah dan akan saya terus lakukan adalah aktif pada kegiatan komunitas praktisi di sekolah, terutama pada rumpun mata pelajaran saya, rumpun MIPA. Lalu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan lesson study di sekolah. Di sekolah saya, terutama di rumpun MIPA, sudah melakukan kegiatan lesson study di mana ada teman kami yang menjadi model guru modelnya dan kami sebagai guru-guru lainnya sebagai observer. Di situ kami sama-sama belajar dan mengambil hal-hal baik yang bisa kami terapkan di kelas kami masing-masing. Berikutnya menjalin kerjasama dan komunikasi serta kolaborasi dengan orang tua murid dan komite sekolah. Berkomunikasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Berikutnya berkolaborasi dengan pihak luar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Misalnya bekerja sama dengan bank sampah untuk melakukan sebuah proyek mengenai gaya hidup berkelanjutan, aku peduli sampah. Di sini
saya bekerja sama dengan pihak bank sampah di perumahan Ciampea Asri yang merupakan perumahan yang sudah baik dalam mengelola sampahnya. Lalu mengembangkan komunitas praktisi di sekolah dengan mengadakan forum rutin, sharing session, dan proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Inilah impian saya. Saya ingin guru-guru di sekolah saya saling berbagi, mengadakan sharing session secara rutin. Siapa yang punya pengalaman atau praktik baik, berbagi kepada guru-guru lainnya sehingga kami bisa saling belajar. Nilai berikutnya adalah inovatif. Di sini saya akan menjadi seorang guru yang penuh dengan ide dan gagasan yang membangun, ide yang segar dan tepat guna. Guru yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi, serta dapat mencari dan membuat alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terutama kaitannya dengan pembelajaran. Guru yang selalu semangat dan pantang menyerah dengan keadaan, serta jeli potensi yang ada di sekitar, agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Lalu, guru yang inovatif juga adalah guru yang berani mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan yang sudah dan akan saya terus lakukan adalah membuat video pembelajaran di channel YouTube saya, lalu membuat bahan ajar, LKPD, atau media-media pembelajaran yang dapat saya gunakan untuk pembelajaran bagi murid saya. Bisa juga saya melakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi dari produk inovasi yang sudah ada disesuaikan dengan kondisi di sekolah saya. Lalu selalu berinovasi menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode, model pembelajaran, dengan menggunakan berbagai media, dengan menggunakan berbagai tempat, tidak hanya di kelas. Belajar bisa dilakukan di lapangan, di taman sekolah, di lab biologi, ataupun di lingkungan sekitar sekolah lainnya. Nah, dengan menerapkan 5 nilai guru penggerak tadi, diharapkan peran guru penggerak juga dapat diimplementasikan, dilaksanakan pada setiap keseharian seorang guru penggerak, yaitu dapat memimpin pembelajaran, dapat menjadi coach bagi guru lainnya, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan penggerak komunitas praktisi atau komunitas pembelajar. Demikian uraian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ayo kita terapkan nilai dan peran guru penggerak dalam menjalankan profesi kita sebagai guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.